Teman-teman, ini adalah stroberi persilangan antara California dan Carnival atau yang disebut dengan stroberi mencir, teman-teman. Sangat unggul dalam berbuah. Apakah ini memakai air bekas cucian beras untuk menyiramnya? Setelah panen Kadek Bagas makan stroberi. Rasanya gimana? Enak? Ah, mantap. Ini dia si tukang makan stroberi. Oh iya iya ya. Ya, kawan-kawan, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng apabila belum. Salam petani smart, modal hemat, hasil hebat. Ya teman-teman, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Kali ini hujan ya. Ini saya sudah membawa bekas air cucian beras karena banyak yang bilang air cucian beras ini bisa menyuburkan tanaman ya. Di YouTube juga banyak ya. Kalau saya sih saya coba dulu di beberapa tanaman ya. Sekitar 8 bulan lalu ya, sebelum saya buat channel YouTube ini, saya pernah komentar di salah satu YouTube yang bilang air cucian beras ini bisa menyuburkan tanaman. Nah, saya tanya apakah tidak ada efek sampingnya, dia jawab organik, tidak ada efek sampingnya. Tapi yang jadi masalah ini kan air cucian beras ini belum busuk, teman-teman. Nah, kalau belum busuk itu kan masih bisa dimakan sama serangga atau ya sejenisnya lah, teman-teman. Nah, itulah yang menjadi tanda tanya ya, teman-teman. Memang bisa menyuburkan mungkin 10%, tapi kalau efek samping kerugiannya bisa 60%, itu namanya kan rugi, teman-teman. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Ya, tentunya akhirnya saya coba di tanaman stroberi ya, teman-teman. Tanaman stroberi yang potnya dulu pakai emercat ya. Itu ada sekitar 15 pot ya. Yang 3 pot saya pakai kocor dengan air bekas cucian beras, sisanya dipakai seperti biasa ya. Air dicampur dengan kohe ayam petelur ya, dengan perbandingan ya pohon yang besar ya, saya pakai 1:12 waktu itu, teman-teman. Kalau air cucian beras ya dikocor seperti biasa karena banyak yang bilang subur. Jadi saya penasaran, saya coba hasilnya setelah 1 bulan sampai 1,5 bulan kelihatan, teman-teman. Ya tentunya jawabannya ya udah tahu, pasti yang pakai kohe ayam petelur jauh lebih subur, buahnya lebih besar-besar, daunnya lebih hijau, daun lebih besar-besar, daun pohonnya bunga, pohonnya lebih lebat, pokoknya ya jauh lebih subur lah yang pakai air dicampur kohe ayam. Nah, sedangkan yang memakai air bekas cucian beras itu ya lumayan subur juga, teman-teman. Seperti stroberi biasa-biasa ya, buahnya juga ada, ya daunnya juga biasa-biasa ya. Tapi dibandingkan dengan dikocor dengan air biasa tanpa campuran, ya memang lebih subur memakai air bekas cucian beras, teman-teman. Nah, yang teman-teman tidak tahu itu efek sampingnya, teman-teman. Itu yang jadi masalah. Efek samping apa? Padahal ini kan organik. Nah, itu dah yang akan saya jelaskan, teman-teman. Itu yang pertama, teman-teman, yang paling awal muncul itu adalah semut, teman-teman. Karena air cucian beras itu kan manis. Nah, teman-teman, ini adalah tanaman saya yang ada di yang di pekarangan sebelah barat ya. Yang di sini ya belum pernah dikocor pakai air cucian beras, teman-teman. Dilihat tidak ada yang namanya serangga kutu-kutu atau semut ya. Yang paling menjengkelkan itu memang semut kalau serangga ya. Kenapa? Karena dia akan datang lagi ke pot yang sama ya. Jadi kalau sudah sekali teman-teman siram air cucian beras terus ketahuan sama semutnya, besoknya semutnya bakal datang lagi ke sana meskipun kita ganti media tanamnya. Karena ingatan semut saya nggak tahu ya. Jadi memang bagus ingatannya. Besoknya datang lagi, 2 hari datang lagi. Nah, saran saya ya, kalau udah sering didatangi semut ya, media tanam harus kita ganti. Dan potnya juga harus kita pindah, teman-teman. Jangan diletakkan di sana lagi. Itu akan dicari. Itu udah, makanya air cucian beras ini memang sedikit menyuburkan, tapi efek sampingnya banyak. Bukan hanya semut, teman-teman. Jadi ada beberapa serangga juga yang suka dengan air cucian beras. Nah, bagaimana penanganannya kalau saya ya, kalau udah seperti itu ya, sebenarnya air cucian beras itu bisa dipakai untuk menyuburkan, tapi harus dibusukkan dulu, teman-teman. Jadi sarannya memang harus dibusukkan ya. Semua, teman-teman, dari buah-buahan, dari apapun yang dijadikan pupuk organik itu memang harusnya busuk dulu baru bisa dipakai.
Jadi makanya saya pakai kohe ayam itu memang udah, kan kohe ayam udah pasti busuk itu teman-teman. Itu intinya ya, jadi harus dibusukkan dulu. Teman-teman bisa siapkan tong seperti itu ya. Jadi air cucian berasnya ditampung dulu sampai busuk ya. Ya sampai busuk ya, mungkin 2 minggu seperti itu teman-teman. Itu sudah bisa menyuburkan karena memang perlu dibusukkan dulu. Jadi sebelum busuk udah teman-teman siram di potnya. Nah itulah yang berisiko didatangi semut. Kalau udah didatangi semut memang susah. Jika teman-teman siram dengan pestisida atau apa, besoknya semut yang lain yang akan datang. Nah bisa seperti itu. Jadi ya semut lumayan merusak tanaman, bisa sampai ke akar-akarnya kalau sudah banyak ya teman-teman. Kalau yang belum diserang semut ya masih bisa bilang ya aman. Itu risikonya nantinya akan didatangi. Ya teman-teman, seperti yang dilihat di sini ya, di tempat saya memang sekarang tidak terlalu ada hama ya. Cabai juga lumayan subur daunnya, tanaman lain juga tidak terlalu terjangkit hama ya. Itu karena ya penanganannya ini sederhana teman-teman. Jadi apa yang bisa memancing hama ya usahakan tidak dipakai seperti itu. Nah ini lihat, ini musim hujan ya. Kalau sesudah musim hujan nanti lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah seperti cabai ya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah kalau menggunakan air cucian beras, usahakan dibusukkan dulu teman-teman. Kalau tidak dibusukkan, langsung disiram di pot atau di tanamannya, itu berisiko mengundang semut. Bukan semut aja, tapi serangga lain yang memerlukan makanan seperti sejenis itu juga bisa datang seperti itu. Atau sampah-sampah biasanya teman-teman, ada yang pakai pupuk dari bekas-bekas buah, kulit nanas atau sejenisnya ya, kulit pisang, itu hendaknya dibusukkan juga dulu, ditampung di tong terus dibusukkan seperti itu. Kalau cara membusukkan cepat ya, tinggal campur kohe ayam sedikit, jadi proses pembusukannya lebih cepat. Kalau tidak ya kita tunggu aja, taruh di tong, tunggu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu biar ada bau busuknya, baru kita siramkan ke tanaman. Ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau belum busuk itu berpeluang dicari sama serangga ya, serangga yang kadang-kadang juga merusak tanaman karena memancing dia teman-teman. Jadi setelah makan itu dah air cucian beras atau sisa-sisa buah, biasanya orang pakai sisa-sisa buah dipakai buat pupuk sebelum dibusukkan. Ya seperti itu, memancing serangga yang dapat merusak tanaman tentunya, apalagi tanamannya berbuah ya, seperti ini ya, stroberi berbuah ya, itu beresiko ini yang akan dirusak seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sudah pancing ya otomatis mereka akan sering-sering datang seperti itu. Jadi buat apa ya, nilai kesuburannya sedikit tapi dampak negatif yang ditimbulkan terlalu banyak seperti itu harus kita hindari teman-teman. Ya jadi seperti itu kira-kira ya teman-teman.